Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurksan dari kelas D semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai kepemimpinan. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu sikap pada individu untuk mengatur serta mengorganisasikan beberapa orang untuk menjalankan suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin adalah seseorang yang mampu untuk mengatur serta mengorganisasikan orang lain. Jiwa kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan bawaan dari lahir dan akan tetapi jiwa kepemimpinan tersebut juga dapat dikembangkan ataupun ditumbuhkan dalam diri seseorang yang notabene tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan atau pemberi tugas kepada anggotanya untuk menjalankan semua instruksi yang telah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun tidak langsung atau musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggotanya atau pengikutnya untuk berpartisipasi dalam berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya yang dikerjakan secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu atau yang kelima yaitu fungsi konsultatif. Fungsi kepemimpinan konsultatif ini menempatkan para anggotanya atau bawahan dapat melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya yaitu peran seorang pemimpin. Yang pertama, menciptakan misi. Seorang pemimpin harus mempunyai suatu konsep yang baik dan deep, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai arah yang tegas menuju arah yang dicita-citakannya. Kemudian yang kedua yaitu mampu membangun sebuah tim atau menciptakan yang namanya tim player. Kemudian yang ketiga, memberikan penugasan seperti delegasi, melihat kematangan bawahannya, pekerjaan dan psikologis. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan orang atau mampu menciptakan pemimpin. Dan yang kelima yaitu mampu memotivasi anak buahnya atau bawahannya seperti memompa semangat bawahan. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan. Yang keempat, menciptakan tim kerja. Yang kelima, memberikan proses hubungan kerja yang benar. Yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan informasi pada karyawannya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Ada 7 tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang autokratis. Pimpinan bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan, mudah untuk menghidupkan oposisi dan menimbulkan sifat apatis. Kemudian, yang kedua yaitu kepemimpinan yang
pseudo-demokratis. Pemimpin memperlihatkan kesan demokratis dalam kepemimpinannya, namun sebenarnya bersifat autokratis. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya kebebasan dalam bertindak dan berekspresi. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan tradisional. Dalam konteks ini, corak kepemimpinan yang akan berkembang adalah dalam bentuk feodal, karena siapa yang berani tampil ke depan, mempertahankan dan bahkan mewariskan kepada keturunannya. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulus anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam yaitu kepemimpinan rasional. Salah satu bagian penting dari tugas pemimpin adalah pengembangan sumber daya manusia atau orang-orang yang dipimpin. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan tidak dijalankan oleh perseseorangan dalam kapasitas jabatan apa saja, tetapi menunjukkan kebersamaan baik dalam memberi penilaian terhadap hasil usaha maupun pengawasan. Dan yang terakhir yaitu efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan diukur dari kemampuan dan kemahiran dalam mengambil suatu keputusan yang rasional, logis, realistis, dan pragmatis. Keputusan yang baik harus dilihat dari segi mutunya. Apakah secara objektif tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tidak. Penerimaan keputusan oleh orang-orang yang terlibat dalam membuatnya, namun menerima keputusan itu. Mungkin itu beberapa sedikit materi tentang kepemimpinan yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.